Perkenalkan, nama saya Wisnu Birawa dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasiswati, Klaster 3AG, nomor absen 61. Di sini saya akan menjelaskan video tentang tahapan restorasi onlay. Onlay merupakan suatu restorasi rigid untuk merestorasi gigi yang memiliki kerusakan yang luas meliputi satu atau lebih tonjol cups yang hilang. Onlay merupakan modifikasi dari MOD atau Mesio-Occluso-Distal Inlay, di mana seluruh permukaan gigi atau sebagian dari permukaan gigi dilindungi dengan restorasi rigid atau logam tuang. Jadi, tahapan restorasi onlay yang pertama yaitu dilakukan preparasi bidang oklusal sesuai dengan bentuk anatomi gigi dengan cara pengurangan 1,5 sampai 2 mm menggunakan visur taper diamond bore. Kemudian dicek jarak dengan gigi antagonisnya dengan menggunakan sonde. Tahapan selanjutnya yaitu dilakukan pengurangan pada bagian bukal dan lingual sebanyak 1,5 sampai 2 mm selebar sepertiga oklusoservikal dengan menggunakan visur taper diamond bore sambil membentuk bevel. Kemudian dilakukan pengurangan pada bidang proksimal. Jadi untuk melindungi gigi tetangga, maka diaplikasikan dental matrix strip. Lalu dilakukan slicing pada bidang mesial dan distal sampai sebatas di bawah bidang kontak dengan menggunakan visur diamond bore yang tipis yang berfungsi untuk membebaskan kontak dan menambah retensi dari restorasi onlay. Dilanjutkan dengan membuat bevel pada seluruh cavus surface enamel margin. Terakhir, seluruh bidang retensi dihaluskan dengan menggunakan fine finishing diamond bore. Kemudian dicek dengan menggunakan sonde apakah dinding kavitas sudah rata atau halus. Kemudian dilakukan cetak percobaan dengan menggunakan malam biru yang sudah dipanaskan pada kavitas yang telah dibasahkan untuk melihat kesejajaran preparasi dalam kavitas dan untuk melihat retensi pada kavitas. Panaskan malam biru pada api bunsen, jangan sampai meleleh, kemudian aplikasikan pada gigi yang telah dipreparasi dengan bantuan tangan sambil dengan melakukan gerakan menekan. Kemudian angkat dari kavitas, usahakan dengan suatu gerakan agar tidak terjadi distorsi. Seluruh bagian pada kavitas harus tercetak dan tidak boleh ada undercut. Kemudian tahapan selanjutnya adalah pembuatan catatan gigit dengan cara memanaskan mala merah pada api bunsen dan jangan sampai meleleh. Kemudian diaplikasikan pada pantum dengan cara melakukan oklisi sentris pada pantum dan didapatkan catatan gigit. Selanjutnya, jika bentuk preparasi sudah sesuai dengan apa yang diinginkan, maka selanjutnya dilakukan cetak double impressor. Cetak double impressor dengan menggunakan bahan elastomer dengan menggunakan teknik putty dan wash untuk pembuatan die. Kemudian diaplikasikan dengan menggunakan sendok cetak
sebagian pada gigi yang telah dilakukan preparasi. Kemudian bahan wash diaplikasikan pada sekitar gigi yang telah dipreparasi dan gigi tetangganya. Selanjutnya bahan wash juga diaplikasikan pada sendok cetak sebagian yang berisi dengan pati yang tadi dilakukan pencetakan sebelumnya. Kemudian dilakukan pencetakan kembali. Kemudian dilakukan pencetakan pada rang atas dan rang bawah menggunakan alginat untuk mendapatkan model kerja. Kemudian hasil dari pencetakan tersebut ditanam pada okludator. Kemudian model kerja dan catatan gigit dikirim ke dalam laboratorium untuk dibuatkan restorasi onlay sesuai dengan warna gigi tetangganya. Setelah restorasi onlay jadi, kemudian dilakukan pasang coba atau try-in pada kavitas. Kemudian dilakukan pengecekan inisial fit onlay, warna onlay, bentuk anatomis onlay, dan terakhir retensi dari onlay yang telah dibuat. Setelah itu dilakukan pengecekan kontak oklusal dengan menggunakan articulating paper untuk mengetahui kontak dengan gigi antagonis dan kontak antara gigi-gigi tetangga. Setelah semua terasa pas, dapat dilakukan insersi. Kemudian cuci onlay dalam aquades dan celupkan pada diplant glass yang telah berisi alkohol dan letakkan onlay pada petri dish. Kemudian cuci kavitas dengan menggunakan aquades yang diaplikasikan melalui siring. Kemudian keringkan. Selanjutnya blokir daerah kerja dengan menggunakan cotton roll. Kemudian siapkan GIC tipe 1 beserta liquid sesuai dengan anjuran pabrik. Kemudian GIC tersebut diaduk dengan menggunakan agat spatel. Kemudian ambil bahan GIC tipe 1 yang telah diaduk tadi menggunakan instrumen plastik filling. Kemudian diaplikasikan kepada onlay dengan cara pengambilan onlay menggunakan pinset. Kemudian aplikasikan sebagian GIC ke dalam kavitas hingga kavitas setengah penuh. Kemudian aplikasikan onlay pada kavitas. Kemudian kelebihan semen harus keluar dari tepi restorasi dan kelebihan semen dibersihkan dengan menggunakan kapas dan sonde. Kemudian tahapan yang terakhir adalah lakukan pengecekan oklusi kembali dengan menggunakan articulating paper. Kemudian instruksikan pasien untuk tidak mengunyah atau menggigit terlalu keras dan menjaga kebersihan dari rongga mulut, serta dilakukan kontrol 1 minggu berikutnya. Kemudian 1 minggu berikutnya dilakukan kontrol dengan cara pemeriksaan subjektif dan objektif, yaitu pemeriksaan subjektif dengan cara dilakukan anamnesa. Pasien ditanyakan apakah ada keluhan selama 1 minggu tersebut atau tidak. Kemudian untuk pemeriksaan objektif dilakukan pemeriksaan intraoral dengan cara palpasi, drag, dan perkusi. Dicek adanya pembengkakan intraoral. Kemudian yang terakhir dicek retensi onlay dengan menggunakan sonde.